Kita buka dari Kejadian pasal 3 ayat 14. Kejadian pasal 3 ayat 14, saya mau menceritakan tentang bagaimana kejatuhan manusia. Karena Bapak Ibu terkasih, orang-orang zaman sekarang merasa dirinya lebih benar, bahkan terjadinya namanya kehancuran, bahkan terjadinya namanya perselisihan di dalam gereja, terjadinya yang namanya tindakan menghakimi satu dengan yang lain. Itu sering terjadi pada akhir zaman. Yesus memberikan contoh yang jelas kepada orang Farisi. Orang Farisi menganggap dirinya adalah orang yang sangat sempurna melakukan pelayanan, tetapi Tuhan tidak pernah mengkritik. Tuhan tidak pernah mengkritik setiap orang yang berdosa dan kebaikan. Setiap orang-orang yang melakukan kelemahan-kelemahan segala macam, Tuhan itu sangat maklum. Tetapi orang yang merasa dirinya benar, orang yang senantiasa menyatakan hal-hal yang tidak benar, itulah yang akan menjadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita akan perlu mempelajari tentang hal ini. Karena pada hari-hari ini setiap orang selalu mengukur orang yang layak di atas mimbar ini adalah orang yang kudus sekali. Orang yang menganggap dirinya itu adalah pokoknya harus sempurna baru bisa naik ke sini. Makanya banyak terjadi penghakiman. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu udah gak suka lagi melayani. Kenapa? Apa yang di situ gereja itu orang berdosa semua ini. Sama persis seperti apa yang pernah dialami Yesus. Waktu Yesus melayani, orang Farisi mengatakan, kalau tahu ini orang berdosa, mana mungkin dia nabi? Ini orang kawan-kawannya orang beres. Tetapi Tuhan tidak pernah membicarakan itu, karena Tuhan tahu setiap manusia di muka bumi tidak ada yang satu pun yang benar. Karena itu kita perlu iman di dalam Kristus Yesus yang harusnya kita melayani Dia. Nah, zaman sekarang orang tak suka melayani, acuh biarkan aja, bahkan di gereja tidak peduli. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan bagian kami. Bagian kami adalah Allah itu sendiri. Dia tidak tahu Allah itu hadir dalam segala perkara pelayanan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan, itulah yang menjadi tujuan kita bertobat. Tujuan kita dibaptis, tujuan kita mengenal Kristus adalah kita melayani Raja di atas segala raja. Bukan karena kita sosok jago-jagoan, kita mengukur orang sana sini segala macam begitu. Kenapa? Karena pada hari-hari ini kenapa munculnya namanya nabi palsu, munculnya namanya sanggahan-sanggahan yang aneh, itu semuanya karena setiap orang selalu mengukur orang dengan ukuran masing-masing. Saya sempat pernah dibilang sini, saya ini adalah seorang nabi palsu. Saya katakan silakan. Kalau kau menganggap saya sebagai nabi palsu, silakan. Yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan. Karena sekalipun kita berada di bumi ini banyak kekurangan, tapi Yesus telah mati bagi kita, telah menjamin kepada kita keselamatan. Masalahnya firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak melayani raja di atas segala raja, ia tidak kedapatan sedang bekerja melakukan pekerjaan kepada Tuhan, maka dia tidak akan layak. Firman Tuhan berkata seperti itu, Bapak Ibu terkasih. Kita baca dalam ayat 14 Kejadian pasal 3. Dikatakan begini, lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutul engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang buta. Dengan perutmu engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kumitmu. Tujuan daripada iblis yang pertama sekali ketika jatuh manusia ke dalam dosa, yang pertama adalah iblis ingin membinasakan manusia, berjelas. Iblis ingin membinasakan kita semua, karena firman Tuhan berkata dia akan mengadakan permusuhan antara ular dengan manusia. Dan Tuhan berkata, debu tanah engkau akan, makananmu adalah debu tanah. Kalau kita selisih di dalam Kejadian pasal yang kedua, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari mana? Dari debu dan tanah. Jangan salah. Jadi sudah jelas kenapa manusia di muka bumi ini dikuasai oleh iblis. Karena jelas manusia itu adalah makanan setan. Tidak berdaya kita di muka bumi ini. Makanya perlu datang Yesus ke dunia. Karena dengan adanya Kristus, maka manusia selamat. Dengan adanya Kristus datang ke bumi ini, kita selamat. Bukan
jelas dosa, upah dosa adalah maut. Tidak ada satupun di antara kita di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa. Sampai hari ini, bahkan saya pun yang berdiri di sini tidak luput dari yang namanya berbuat dosa. Siapapun dia, sekiranya jika oleh karena hukum Taurat aku bisa memperoleh keselamatan, sia-sia kematian Yesus itu. Karena itu Bapak Ibu terkasih, jangan kita sombong rohani. Oleh karena itu kita perlu menyatakan diri kita untuk melayani Tuhan. Giatlah kita beribadah kepada Tuhan. Giatlah kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bukan dengan banyak kali syarat, harus inilah, harus itu, cocok ini dan cocok itu begitu. Karena banyak orang cuma sampai hari ini tak mau melayani Tuhan. Tidak mau. Karena mereka berkata, itu bukan bagianku. Tidak ada di situ. Gereja ini mengalami namanya degradasi terus bermasalah terus. Kenapa? Karena setiap jemaat di tempat ini selalu saling tuduh-menuduh begitu, selalu mengukur, bahkan pendetanya diukur begitu. Seorang pendeta itu bukan sebagai seorang rohaniawan yang dikurus daripada saudara, tidak, tetapi seorang pendeta yang dipercayakan, yang dituakan untuk melakukan segala aktivitas gerejawi. Di dalam kerajaan surga, mata-mata pendeta lebih tinggi pangkatnya nanti di dalam kerajaan surga. Tidak. Sekalipun dia seorang pendeta, kalau dia tidak benar, sama hukumannya kepada orang yang tidak benar. Oleh karena itu, di dalam pelayanan gereja haruslah hidup yang namanya memiliki rasa sosial dan empati yang benar. Ini penting Bapak Ibu. Kalau seperti itu, gereja ini tidak akan pernah maju. Kenapa saling menjatuhkan? Kita tahu Bapak Ibu bahwa iblis itu makanannya adalah kita. Dia akan memakan kita setiap hari. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, dia itu seperti singa yang mengamau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dia ditelannya selesai semua, habis. Bagaimana iblis menangkap seseorang? Dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam mulut busuk yang membusuk-busukkan orang satu dengan yang lain. Itu jelas firman Tuhan. Dan dikatakan begini, di dalam iblis adalah singa yang mengamau. Tujuan daripada iblis itu untuk menelan kita cuma satu, binasa, hancur. Bahkan saya tahu sendiri, setan penguasa di negeri ini, bahkan di tempat ini senantiasa menginginkan supaya gereja ditutup. Dan saya katakan di atas mimbar ini, setan tidak akan pernah bisa menutup gereja, siapapun dia. Bahkan seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan tidak akan pernah bisa ditundukkan, diturunkan kalau bukan Tuhan sendiri yang menurunkan. Oleh karena itu kita jangan memiliki persepsi-persepsi yang salah di dalam mengikut sebagai seorang jemaat Tuhan ataupun sebagai seorang pengerja-pengerja Tuhan. Di dalam masa pada waktu Yesus di muka bumi, ada yang namanya golongan-golongan orang Saduki. Orang Saduki ini berkata begini, aku berdoa. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan dan mereka berkata, Tuhan, aku telah memberikan persepuluhan, aku telah melayani Tuhan dan aku telah berpuasa. Tidak seperti orang Farisi ini yang tidak melakukan pelayanan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya orang Farisi inilah, sesungguhnya orang Samaria inilah yang mengetuk hatinya dan memukul dadanya dan berkata, Tuhan, aku berdosa, aku gak melayani. Artinya begini, kalau kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak kita mengukur-ukur, terlalu banyak pikiran kita melayang-layang, mereka-reka yang menafsir-nafsir hal yang tidak baik, hancurlah, hancur masa depan. Dan saya selalu berkata kepada Tuhan, saya tidak hidup oleh kata orang, tetapi saya hidup karena firman Tuhan. Sekalipun orang tidak akan pernah meninggalkan, sekalipun orang semua meninggalkan saya tetap teguh kepada pelayanan ini. Sekalipun keluarga saya menolak saya sekalipun, firman Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya begini,
ini, apa sih yang harus kita pertahankan? Kalau memang di atas jalan kebenaran, karena firman Tuhan berkata tidak satu orang pun di antara kita yang berdiri di atas kebenaran sendiri. Kita berdiri di atas kebenaran Allah. Karena itu Bapak Ibu terkasih, kita perlu sadar. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Ia seperti singa yang menelan kita. Jaga ucapannya, jaga omongannya, jaga pikirannya, jaga sikapnya, jaga tindakannya. Bahkan jaga bagaimana kita menyampaikan segala informasi kepada orang lain yang akan menghancurkan satu organisasi. Iblis membuat satu permusuhan dengan manusia. Sehingga apa? Karena rencana iblis adalah untuk memusnahkan daripada manusia. Firman Tuhan berkata begini, pada zaman akhir ini banyak kali cara-cara iblis untuk mencemarkan orang-orang yang putus di hadapan. Banyak kali cara-cara iblis untuk mencemarkan anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, sudah berbahasa roh. Dengan cara bagaimana? Iblis memakai mereka untuk mencemarkan diri mereka dengan rupa-rupa dunia. Apa rupa-rupa dunia itu? Tidak suka melayani, tidak suka namanya hal-hal rohani, urusan pelayanan tidak peduli begitu. Itu urusan gereja pendeta itu. Dan banyak hal lagi, membusuk-busukkan dengan perkataan kumpul sana, kumpul sini. Ini kecemaran. Bahkan saya sendiri pun kalau mendengarkan segala macam masalah-masalah kecemaran perkataan-perkataan, saya langsung cium gitu. Gimana ini? Bisa retak ini semua di gereja ini baru dibangun, belum apa-apa udah rusak gitu. Kenapa? Karena perkataan. Senang kali di sini suka kali mencari-cari apa? Kesalahan orang. Suka kali mencari-cari kita dulu pura-pura gitu, lewat intip dulu, ngapain senang kali kayak gini. Suka kali mengumpi dengan hal perkataan yang musuh tentang kebusukan saya, tentang kebusukan pekerjaan di sini. Suka kali ini kecemaran. Akhirnya apa? Semua hati kita jadi galau, cium semua nih, kacau gitu. Ya habislah kita. Ini orang gak disadari. Saya jujur, kita gereja kita ini baru diresmikan. Ini yang kedua. Dan saya berkata kepada Tuhan, bagaimana ini? Ini cuma sebegini kecil aja. Kalau orang-orang ini tidak bisa diatur, bagaimana? Mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Kalau diselidiki, semuanya orang-orang hebat. Sudah pernah melayani, sudah dibaptis bertahun-tahun, sudah bahasa roh, apalagi sudah jadi orang Kristen lama kali, udah lahir baru lama kali. Tapi kenapa nggak bertumbuh? Kenapa tidak sungguh-sungguh mendukung gereja? Kenapa tidak sungguh-sungguh menyatakan dirinya sebagai hamba untuk mendukung pelayanan gereja, pergi menginjil, membawa jiwa-jiwa kemari, atau mengurus hal yang lain? Masalah tentang kebersihan gereja segala macam diurus contohnya seperti ini. Enggak, malah bikin kegaduhan. Cerita sana pas ini, saya pusing kepala saya. Saya pikir begini, Tuhan, saya nggak mau lagi seperti ini. Saya nggak mau lagi seperti ini. Ini nggak betul. Kasihan jemaat-jemaat yang lain yang datang jemaat di tempat ini yang nggak tahu apa-apa karena mulut kita cemar ini. Karena mulutnya, karena sikapnya, semua orang jadi cemar, jadi kacau gitu. Dan saya sudah punya sikap tentang hal ini. Di atas mimbar ini saya sudah bicara secara keras. Saya punya sikap. Siapa yang betul-betul tidak mendukung pelayanan, mohon maaf, gak usah perlu lah. Ya. Bahkan kalau perlu gak usah lah, gak usah dukung pelayanan. Karena itu akan merusak domba-domba yang lain. Akan merusak semua apa yang kita kerjakan. Karena itu, Bapak Ibu terkasih, ini perlu, jangan sampai kita itu menjadi manusia-manusia yang tercemarkan oleh karena siasat-siasat dunia. Jaga hatinya, jaga pikirannya, karena dimanapun kita melayani
Mau di sini kita melayani, mau di sana kita melayani, tetap sama. Tetap ingat di mana Tuhan panggil kita, sesungguhnya di situlah kita mempertanggungjawabkan. Di situ dipanggil kita. Pada saat ini kita dipanggil di sini, pertanggungjawabkan. Karena itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah pintu di mana kita akan diselamatkan melalui pintu tempat ini. Tuhan percayakan kita pintu di tempat ini untuk melayani Tuhan. Malam ini yang baiklah paten di sana. Bapak Ibu terkasih, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memperoleh yang namanya keselamatan ini. Tidak akan pernah. Saya jamin itu karena firman Tuhan Allah. Karena firman Tuhan berkata ada banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan bahwa dalam segala macam yang namanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, saya menyadari bahwa semuanya permasalahan itu adalah pemurnian di dalam iman saya secara pribadi. Dan setiap kita juga, setiap masalah-masalah yang kita hadapi adalah api yang memurnikan kita. Api Tuhan adalah pemurnian, bukan api Tuhan itu penghukuman. Semakin besar api yang kita hadapi, pemurnian yang saya hadapi, pemurnian masalah yang begitu besar yang kita hadapi, saya percaya itu semua adalah pemurnian dari Tuhan. Karena ketika Musa bertemu dengan Tuhan di dalam Kejadian, dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 dan 3 dikatakan begini, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu terkasih tahu wujudnya bagaimana. Wujud Allah pada waktu itu adalah api yang menyala. Ketika Musa bertemu dengan api yang menyala, dia heran, ini api tapi semak bumi itu tidak terbakar. Biasanya kalau kita bakar bumi dulu dengan api, cepat kali langsung habis. Tapi api Tuhan tidaklah membunuh. Api Tuhan pada akhir zaman ini tidaklah menghancurkan seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Kedatangan Tuhan dengan air bah, hukuman kepada manusia dengan air bah, pemurnian daripada seluruh manusia dalam melalui air bah yang mengakibatkan kematian. Tetapi pada akhir zaman ini, dalam kitab Wahyu pasal yang ke sebentar saja. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat 18 dikatakan begini, bahwa Tuhan akan memurnikan dengan kita dengan apa? Seperti Tuhan, seperti seseorang memurnikan seseorang, seperti seseorang memurnikan emas dengan api. Kalau api memurnikan emas, semakin panas apinya, maka emas itu akan semakin murni. Tapi dia tidak hancur, Bapak Ibu terkasih. Sama seperti kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kalau api Tuhan turun sama kita, dia tidak akan membinasakan kita, tetapi pasti akan memurnikan kita. Semakin tinggi api itu, semakin membuat hati kita ini semakin hancur, maka akan semakin murni. Itu udah jelas. Karena di dalam kitab Wahyu menuliskan seperti itu. Dalam kitab Maliaki juga seperti itu menuliskan bahwa Tuhan itu memurnikan setiap orang itu melalui api. Saya tahu dalam tahun 2026 ini, mulai dari tahun 2025, saya betul mengalami api yang begitu, bahkan di depan umum saya dibentak-bentak begitu. Dan hati saya begini, apa sih yang lakukan sama aku? Emangnya kamu kerugian apa? Apa kerugian sama aku rupanya? Kok bentak-bentak ya? Dan saya tahan. Tapi pada waktu itu saya tidak mau melawan. Kalau secara manusia, enak kali ini kan hancur. Tapi saya tidak mau. Karena firman Tuhan berkata, semua pun kalau bijak menggigit loh. Tapi saya tidak mau. Biarkan saya. Setiap orang yang direndahkan manusia, maksud saya, pasti akan menggigit. Saya percaya hal itu. Suatu saat ketika masa uji ini selesai, Tuhan pasti mengangkat. Tuhan pasti mengangkat. Karena seorang hamba Tuhan, bahkan suatu gereja, tanpa dia dimurnikan, tidak akan pernah berkenan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa Simon Kirene ketika dia waktu pergi berziarah ke tanah Israel pada zaman Yesus Kristus disalibkan, Yesus Kristus betul-betul menderita
Namun oleh karena Yesus tidak sanggup lagi memikul salibnya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada seorang bernama yang namanya Simon Kirene. Simon orang Kirene ini adalah keturunan orang-orang yang tidak mau bergabung dengan pemerintah. Artinya X, ya, artinya oposisi. Tetapi karena dia datang ke Israel sebagai berziarah, sebagai budaya daripada orang Israel, maka dia datang ke Yerusalem pada waktu itu masa Paskah, karena besok itu Paskah. Tetapi waktu dia datang, Bapak Ibu terkasih, terjadi ada namanya huru-hara, yaitu penyaliban Yesus. Dan oleh karena dia melewati tempat itu, maka orang saudari Yunani, saudari daripada orang Yunani itu menangkap dia dan memaksa dia untuk memikul salib Yesus Kristus. Kalau secara orang Kristen tidak pernah tahu sejarah setelah ini habis. Pasal 16 ayat 13 dikatakan begini, salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya, bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermes, dan saudara-saudaranya bersama-sama dengan mereka. Coba kita baca, ini tentang apa ya? Tentang salah satu daripada murid-murid Yesus. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat ke-21 dikatakan begini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Artinya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kaitan daripada ayat ini, Rufus dan Alexandria pada zaman dalam kitab Roma, dia termasuk adalah murid-murid Yesus. Sementara di dalam kitab Markus yang pertama kali mereka bertemu dengan Simon Kirene yang memikul salib Kristus, mereka ini adalah orang yang tidak suka yang namanya agama Yahudi. Mereka menghasilkan istilah Kirene itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan orang Yahudi. Mereka hanya datang ke sana itu seperti seorang yang berziarah. Artinya Bapak Ibu, yang dulunya mereka ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi karena Kirene bapaknya mau memikul salib Kristus, dan akhirnya mereka itu keturunan mereka melayani, menjadi orang-orang yang hidup mengambil bagian di dalam pelayanan. Jadi inilah Bapak Ibu, alasan-alasan kenapa seseorang itu harus melayani Tuhan adalah di mana seseorang itu akan dimurnikan. Di dalam pelayanan inilah semua orang akan dimurnikan. Di dalam pelayanan, di dalam pengenalan Kristuslah seseorang itu akan dibentuk Tuhan. Kalau Anda pergi keluar dari pelayanan, engkau pergi tidak peduli dengan pelayanan, iblis pun tidak akan pernah mengganggumu, karena dia berkata, engkau sudah menjadi makananku, kau tidak akan pernah kemana-mana, engkau akan bersama kembali. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, iblis itu betul-betul memerangi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-8 itu tertulis bahwa seperempat bintang itu menyeret. Dia menyeret. Iblis itu menyeret semua anak-anak Tuhan, betul-betul menjatuhkan mereka semua. Oleh kenapa? Karena itu memang tujuan iblisnya. Makanya gak heran di dalam gereja banyak kali masalah. Ya udah jelaslah, di dalam gereja lah kita dibentuk Tuhan, di dalam pelayanan lah kita dimurnikan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan pada masanya di awal-awal. Tanpa kita melayani, seseorang tidak akan pernah dimurnikan. Tanpa melayani, seseorang tidak akan pernah mengenal jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Tidak ada beban salib di sana. Di luar pelayanan tidak ada beban salib. Di luar pelayanan tidak akan ada yang namanya doa-doa. Di luar pelayanan kita tidak akan merasa namanya rasanya sakit, menahankan kebenaran oleh karena nama. Di luar daripada itu tidak bebas, suka-suka, dan kita tidak akan pernah terima. Makanya daripada itu Bapak Ibu terkasih, pada siang hari ini saya mau menyampaikan bahwa izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita melalui masalah-masalah. Tetapi jika kita tidak mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita dengan masalah, malah kita mencemarkan diri kita kepada dunia, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kenapa saya katakan tidak bisa diselamatkan?
bersatu dengan dunia. Dunia dipenuhi dengan tipu daya, dunia dipenuhi dengan kejahatan, dunia penuh dengan rupa-rupa yang mencemarkan roh kita. Karena Yesus sendiri datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia murni, bukan manusia yang memiliki genetika yang lain, yaitu apa? Pencemaran. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, bagi saya mengambil keputusan dalam hidup saya, jikalau benar salah satu daripada tubuhku ini tidak memuliakan nama Tuhan, dicongkel saja katanya, dipotong saja kalau nggak berbuah. Untuk apa gitu? Kalau toh juga di dalam kehidupan kita, oleh karena kita ini menjaga segala sesuatu, akhirnya apa? Seluruh tubuh kita ini betul-betul jadi binasa. Lalu menyesatkan begitu. Apa penyesalan itu? Macam penyesalan itu. Penyesalan itu datangnya dari mana? Penyesalan itu datangnya dari perkataan. Perkataan dan sikap itulah penyesalan yang paling mengerikan. Contohnya lah ya, di sini saya lagi khotbah ini, di belakang sana nengok saya ada yang ini. Itu penyesalan. Itu membuat hati orang tidak baik. Itu namanya mengejek gitu. Itu namanya benci, nggak suka. Inilah alasan-alasan membuat orang jadi tersambung. Maunya kan kalau memang contohnya beberapa orang di kemarin saya perhatikan itu. Lah kalau memang nggak suka datang gereja, daripada kamu jadi batu sandungan, ngapain datang sini? Pergi saja itu. Karena orang yang datang di gereja itu adalah orang yang betul-betul mau tunduk dan taat kepada apa? Tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Bukan datang mengukur-ukur, dengarkan apa yang punya baca ceritanya, ngapain itu nanti dengan hati yang khusus. Tak penting. Inilah perlu namanya pertobatan. Kita perlu bertobat tentang hal ini, karena tidak satu pun di antara kita manusia ini yang benar dan berdiri di atas kebenaran. Karena kita berdiri di atas kebenaran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa.